Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Di sini kita akan menjelaskan tentang siklus hidup produk. Izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alda Yusnilawati, NPM 02119276. Saya Davia Zaryasmin, NPM 0211192277. Nama saya Melisa Serevina Deborah, NPM 0211192261. Nama saya Anjaliana Putri, NPM 0211119264. Perkenalkan, nama saya Jidan Agus Putra, NPM 02119268. Baiklah, kelompok kami akan membahas tentang siklus hidup produk perusahaan KFC. Siklus hidup produk atau produk lifestyle merupakan tahapan-tahapan atau siklus yang dimiliki oleh sebuah produk. Tahapan di sini memiliki 4 poin. Poin pertama itu ada tahapan pengenalan, di mana produk baru diperkenalkan. Dan yang kedua ada tahapan growth, di mana produk mulai mendapatkan perhatian dan mempunyai penjualan yang sangat cepat dan meningkat. Dan yang ketiga itu ada tahapan kedewasaan, di mana penjualan produk mulai stabil, namun banyak pesaing. Dan yang terakhir itu ada tahapan penurunan, di mana produk mulai ditinggalkan, dan setiap siklus tentunya mempunyai tantangan yang berbeda. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan siklus hidup produk ayam goreng KFC. Yang pertama itu ada tahap pengenalan. KFC adalah jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia, diukur berdasarkan penjualan setelah McDonald's. Awalnya KFC didirikan oleh Kolonel Harland Sanders, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Carbine, Kentucky, selama depresi hebat. Nah, Sanders mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran dan waralaba Kentucky Fried Chicken. Pertama dibuka itu di Utah pada tahun 1952. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi yang mapan dari hamburger. Dengan menyebut dirinya sebagai Kolonel Sanders, Harland menjadi tokoh terkemuka sejarah budaya Amerika. Dan citranya tetap banyak digunakan pada iklan KFC hingga hari ini. Di sini saya akan melanjutkan tahap pengenalan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Produk asli KFC adalah potongan ayam goreng yang telah dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Konstituen resep adalah rahasia dagang. Sebagian besar ayam goreng disajikan dalam karton atau ember yang telah menjadi kekhasan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Francis Pat Harman pada tahun 1957. Namun, ekspansi perusahaan yang cepat, tetapi Sanders yang sudah tua, membuatnya menjual perusahaan kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Y. Brown Jr. dan Jack C. Massey pada tahun 1964. Setelah itu, KFC memulai memasuki tahap pertumbuhan. Pada tahun 1963, ada 600 restoran KFC yang menjadikan perusahaan ini operasi makanan cepat saji terbesar di Amerika Serikat. KFC dengan produk ayam goreng, bumbu rahasia industri makanan cepat saji, mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi hamburger. KFC semakin tumbuh dengan memiliki lebih dari 3.500 franchise di seluruh dunia di bawah perusahaan Hebel Inc. Yang selanjutnya, pada tahun 1982, perusahaan ini diakuisisi oleh R.G. Reynolds dan kembali diakuisisi oleh PepsiCo. Selanjutnya, merubah namanya menjadi Trican Global Restaurant Inc. yang sekarang dikenal dengan Yum Brands. Pada tahap pertumbuhan ini, KFC tentunya mengalami banyak persaingan dengan restoran cepat saji lain, misalnya saja McDonald's. Selain itu, Crushed Chicken juga mulai merambah pasar KFC, yaitu dengan konsep yang sama, yaitu ayam berbumbu namun dengan produk yang lebih crispy, yang dinamakan Crispy Chicken. Hal inilah yang membuat KFC akhirnya memperkenalkan produk ayam baru Extra Crispy Chicken.
dengan kualitas yang sama dengan ayam gorengnya, yaitu dengan 11 bumbu rahasia khas KFC, namun ditambahkan tepung yang membuat ayam menjadi lebih crispy. Setelah itu, KFC di tahun 90-an terus menambah menu-menu side dish atau makanan pendamping untuk produk ayam gorengnya. Misalnya saja kentang goreng dan juga coleslaw. Selain itu juga ada makanan penutup dan juga minuman ringan. Minuman ringan ini dipasok oleh Pepsi. Nah, untuk membuat produk ayamnya diingat, KFC membuat slogan-slogan It's finger licking good, KFC tasty good, atau di Indonesia dikenal dengan KFC jagonya ayam. Jagonya ayam. Selain itu, untuk menambah perhatian konsumen, produk ayam KFC dibuat paket-paket bersama dengan hidangan pendamping dan juga minuman. Contohnya saja paket ayam goreng KFC dengan kentang goreng dan juga Pepsi. KFC pun semakin tumbuh menjadi restoran cepat saji yang mendunia. Di sini saya akan menjelaskan tahap ketiga dari siklus hidup produk perusahaan KFC, yaitu tahap kedewasaan. Pada awal tahun 2000-an, KFC mulai banyak dikenal seluruh masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Hal ini karena KFC memiliki ayam goreng renyah dengan 11 bumbu rahasianya. Namun, persaingan semakin ketat, semakin banyak juga orang yang memiliki perusahaan dengan pemasaran ayam goreng yang renyah serta makanan cepat saji lainnya. Di awal tahun 2002, KFC mengalami penurunan penjualan, yaitu sekitar 10%. Hal ini dikarenakan munculnya produk baru dari Burger King, yaitu Whoppers. Sampai pada akhirnya 2005, KFC semakin terpuruk, dan penjualannya semakin menurun. Hingga pada akhirnya, Maret 2005, mereka mendiferensiasikan produk mereka dengan burger ayam kecil. Produk ini dinamakan Snackers. Terbukti, produk ini memiliki banyak penjualan, yaitu sekitar 100 juta. Dari semenjak itu, KFC meluncurkan produk terbaru lagi yang bernama Boxmaster. Boxmaster ini size-nya sangat sederhana, jadi nyaman dan enak dimakan. Selain itu juga, KFC memperkenalkan produk baru mereka yang bernama Sandwich Double Down, dengan 2 potongan ayam, boneless crispy dengan bumbu khas KFC yang menjadi pengganti roti bun yang sukses, hingga terjual 15 juta. Hingga Desember 2013, terdapat 18.875 gerai KFC di 118 negara dan wilayah di seluruh dunia. KFC adalah jaringan restoran terbesar di dunia berdasarkan penjualan kedua setelah McDonald's. Pada tahap penurunan, makin maraknya bisnis restoran kategori fast food yang menyediakan menu utama ayam goreng dan burger, khususnya yang dikembangkan melalui sistem franchise. Memacu kondisi persaingan yang semakin ketat, selain akibat masuknya merek baru, pemain-pemain lama juga terus melakukan perluasan jaringan pemasarannya. Apalagi kategori makanan pokok juga menghadapi substitusi yang kuat dan luas, baik dari menu dan merek. Untuk menarik perhatian konsumen, KFC mulai membuat strategi dengan membuat diferensiasi produk ayamnya mengikuti tren-tren yang sedang berkembang, yang dijual hanya pada saat tertentu. Misalnya saja, KFC membuat produk yang ditambahkan saus yang disesuaikan dengan tren. Misalnya, KFC saus telur asin atau varian saus hot and cheesy yang sedang tren saat itu. Lalu akan berganti dengan varian lainnya saat ada tren baru dan tidak lagi memproduksi varian yang sudah tidak tren. Hal ini sama hanya dengan produk spesial KFC, Totori Chicken Fillet Sandwich. Menu ini merupakan sandwich lezat dengan chicken fillet ala Kentucky dengan 11 rempah terkenalnya, yang dilengkapi dengan mayonnaise dan telur goreng, yang hanya pada saat musim gugur di Jepang. Pembuatan menu sesuai dengan musim ini juga terdapat di KFC negara lainnya. Selain itu, KFC mulai membuat banyak produk dan promo-promo harga spesial untuk produk ayam gorengnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.